paling penting untuk bisa belajar itu adalah sesederhana mulai menyadari bahwa ini tuh salah gitu. Terus apa yang sebetulnya bikin kita sakit atau tiba-tiba sedih atau tiba-tiba terluka gitu? Apa yang bikin kita sakit? Yang bikin kita sakit adalah memori yang datang bersama dengan emosi. Proses penyembuhan itu bisa jadi ada di 5 tahapan ini gitu, bukan tahapan 5 keadaan ini gitu, yang mana dia akan bolak-balik gitu. Bukan berarti harus melalui proses lagi sih sebetulnya, ya bisa jadi hanya cukup untuk cerita, habis itu udah biasa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast ngobrolin tentang hidup, masih dengan aku dan juga Farida. Yang sebelumnya, di part sebelumnya kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya tentang kisah Farida sendiri, dari pertama mengalami luka sampai dengan proses utuh kembali gitu. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang proses penyembuhan luka dalam pendekatan psikologis kayak gitu. Karena juga Farida ini backgroundnya dulu psikologi ya, dan juga pernah jadi konselor juga ya gitu. Dan di sini kita bakal ngebahasnya itu secara general gitu. Jadi gimana? Jadi meskipun mungkin secara background aku dari psikologi atau juga sempat jadi peer counselor gitu, tapi balik lagi gitu ya, bisa jadi apa yang kita bahas di sini baru kulitnya aja gitu. Teman-teman mungkin bisa cari tahu lebih lanjut lagi lewat ilmu-ilmu yang lain gitu, maksudnya lewat sumber-sumber yang lain, itu bisa banget. Jadi kita mungkin akan ngobrolin ini secara umum lah. Jadi sebenarnya tujuannya juga biar teman-teman aware dulu nih, kalau misal aku ternyata kenapa-napa gitu, atau nanti ketika teman-teman butuh bantuan lebih lanjut bisa mencari yang lain yang profesional lagi kayak gitu ya. Nah, kita mau ngebahas tentang respon terhadap luka. Jadi biasanya respon orang-orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dikasih luka yang sama-sama diputusin cinta, tapi ada yang biasa aja, ada yang benar-benar susah move on sampai bahkan bertahun-tahun. Itu penyebabnya apa? Bukan bertahun-tahun ya itu apa yang berbeda gitu ya. Oke, menarik pertanyaannya, karena kadang itu kan jadi fenomena hal yang biasa banget kita lihat ya. Kayak misal nih sesederhana kita melihat ada satu orang yang kok cuman gara-gara putus cinta aja tapi dia bisa sampai nggak mau makan, terus nggak mau ngapa-ngapain, pengennya di kamar terus sendirian, bahkan sampai parahnya lagi ada yang sampai melukai diri sendiri gitu. Kenapa responnya beda gitu ya? Ada juga orang yang diputusin cinta kok biasa-biasa aja, kok bisa sebulan 2 bulan move on, habis itu ya udah gitu, baru gitu. Itu kenapa sih bisa beda gitu? Sebetulnya yang membedakan itu salah satunya adalah dari pengalaman mereka gitu. Pengalaman manusia itu kan unik ya. Kita tuh memang diciptakan oleh Allah punya cerita yang berbeda-beda gitu. Pengalaman-pengalaman yang berbeda itu yang akan membentuk kita dan membuat kita merespon suatu stimulus secara berbeda gitu. Pengalamannya itu gimana? Pengalamannya itu bisa jadi mulai dari pengalaman masa kecil kita. Bisa mulai dari situ gitu, sesederhana dari situ. Contohnya gimana? Contohnya adalah beberapa anak ada yang tumbuh di keluarga yang kurang harmonis gitu ya, dalam artian mungkin kok interaksi orang tua dan anaknya kurang, terus juga istri dan suami kok nggak kelihatan gitu ya hubungan romantis suami istrinya, atau ada juga anak yang tumbuh ternyata penuh dengan tekanan dari orang tua, dalam artian mungkin kok sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit disalahin, nggak pernah diapresiasi dan lain-lain. Anak itu tentu akan tumbuh menjadi seseorang yang berbeda jika kita bandingkan dengan anak yang tumbuh di keluarganya tuh misal hangat gitu ya, selalu ada waktu untuk ngobrol, diskusi, selalu diapresiasi dan lain-lain. Itu pasti tumbuhnya juga akan berbeda gitu dengan anak yang pertama tadi kita ceritain gitu. Pengalaman-pengalaman itu yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda setiap individunya gitu, sehingga respon yang kita berikan pun akan berbeda gitu. Apalagi kalau ternyata dari pengalaman-pengalaman itu ketika kita sudah tumbuh dewasa, nggak kita tambahkan dengan informasi yang harusnya benar gitu. Kayak dalam artian misal nih kita
apa ya, otak kita kan sangat-sangat pintar ya. Otak kita itu sangat belajar dari yang namanya pola. Sehingga ketika kita tumbuh di keluarga yang pertama tadi, misal orang tuanya jarang apresiasi, suka marah-marah, suka kritik, sering mengabaikan dan lain-lain, maka kita akan tumbuh dengan pola seperti itu gitu. Sehingga ketika kita merasa menemukan cinta kita gitu ya, kita akan menggantungkan itu ke orang tersebut gitu, karena kita ngerasa orang itu adalah satu-satunya harapan yang kita punya gitu. Sehingga ketika ternyata putus, ya jadinya berantakan gitu, karena sedari awal dia nggak punya pegangan nih, terutama di keluarganya nih nggak punya pegangan gitu. Nah, kondisi itu akan semakin diperparah dengan apabila kita nggak mencari informasi yang seharusnya kayak gimana sih. Informasi seharusnya itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah misalnya ketika kita udah punya relasi dengan orang lain gitu ya, seharusnya cara berelasi yang benar tuh kayak gimana sih? Kita nggak cari itu gitu. Apakah benarkah maksudnya berelasi itu kita menggantungkan seluruh hidup kita ke dia atau enggak gitu? Nah, hal-hal itu juga kan, informasi-informasi itu kan turut membangun kita juga ya. Nah, ketika kita tidak mengganti pengalaman-pengalaman itu dengan informasi yang lebih baik dan pengalaman yang lebih baik, maka ya kayak gitu akan. Tapi kan nggak semua orang akan dia butuh informasi itu gitu, kayak ya udah aku ngelakuin apa aja, bahkan ada yang bilang belajar dari pengalaman, artinya apakah emang harus sakit dulu baru tahu gimana caranya yang bener gitu. Nah, itu yang kadang bikin kita keliru gitu. Belajar dari pengalaman itu adalah bukan berarti kita baru bisa jadi lebih baik setelah kita ngalamin sesuatu yang sakit gitu. Karena kadang orang yang merasakan sakit dulu juga nggak ngeh kok kalau dia lagi sakit gitu. Jadi yang paling penting untuk bisa belajar itu adalah sesederhana mulai menyadari bahwa ini tuh salah gitu. Nah, membangun kesadaran inilah yang jadi kunci untuk akhirnya kita bisa berubah dan bertumbuh gitu. Dan kadang memang orang tuh susah untuk ada di tahap ini karena bingung gitu harus ngapain gitu. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang benar itu dari mana? Oke, sebetulnya bukan pertanyaannya dapat informasi benar itu dari mana sih, karena balik lagi kalau misalnya terkait dengan luka-luka psikologis gitu ya, yang paling penting itu adalah kita bisa lewatin ada 3 proses gitu. Pertama yang paling penting adalah kita menyadari dulu, karena sesakit apapun kalau misalnya kitanya nggak sadar kalau kita lagi sakit, ya kita nggak akan berusaha untuk beranjak cari pertolongan itu gitu. Yang kedua adalah kita proses kira-kira dari rasa sakit itu apa sih yang harus ini yang kita rasain tuh apa sih? Oke, kira-kira sedih nih, kira-kira marah nih. Oke, setelah sedih dan marah kira-kira harus ngapain ya? Nah, itulah yang harus kita proses gitu ya, emosi-emosi yang harus kita proses gitu. Nah, yang terakhir barulah kita coba untuk ambil next step-nya nih, karena kita udah bisa bertindak nih setelah ini harus ngapain gitu. Jadi yang pertanyaannya adalah kita harus mulai menyadari dulu gitu, baru setelah kita tahu menyadari mau dan gimana paham, gitu tahu ya? kita mau gimana gitu. Tadi kan berarti ada banyak bahkan orang-orang yang nggak sadar kalau dia itu sedang terluka. Tanda-tanda penyangkalan terhadap luka itu apa? Oke. Yang paling kelihatan itu adalah pertama dia pasti kayak ngerasa nyangkal gitu. Misal nih, aku biasa aja kok, aku nggak sakit hati gitu. Aku nggak marah kok, aku nggak kecewa dan lain-lain. Pasti yang pertama kali adalah menyangkal gitu. Yang kedua adalah bisa jadi muncul dalam bentuk tindakan menghindari. Kayak misal nih, oh iya aku sedih nih, tapi enggak deh, aku mau jalan-jalan aja, aku mau healing, aku mau refreshing gitu. Menghindari luka yang kita punya gitu. Yang ketiga itu bisa jadi muncul kayak dalam bentuk menganggap semuanya tuh baik-baik aja gitu. Enggak kok, aku emang baik-baik aja kok, enggak ada apa-apa gitu. Kadang tuh dia muncul dalam hal-hal itu gitu, bentuk denial atau penyangkalan tuh. Tapi ternyata ketika ada trigger tertentu, dia ngerasa nggak nyaman. Itu berarti dia masih ada luka tapi dia menyangkal gitu ya. Jadi kalau kadang kan kita nggak sadar ya, kita tuh sebetulnya punya luka apa gitu.
apa yang bikin kita sakit, apa sih yang sebenarnya bikin kita terluka sehingga kita nggak bisa berfungsi dengan normal gitu. Nah, ketika kita ketemu trigger-trigger tertentu, tadi yang kata Reski bilang gitu ya, kadang kita ketemu trigger kok jadi ngerasa nggak nyaman, kok intensi emosinya meningkat gitu. Kenapa? Nah, karena kayak misal nih, semisal apa ya contoh, kasih contoh trigger. Contoh, habis kehilangan misal orang tersayang, terus nggak sengaja lihat fotonya, terus ngerasa, nggak nyaman di dada kayak gitu. Oke. Nah misalnya kayak gitu ya, ngerasa kok ketrigger, ngerasa nggak nyaman, itu tuh kenapa gitu? Karena biasanya yang muncul itu apa ya, yang bikin kita ngerasa nggak nyaman atau tensi emosi kita meningkat itu kan bukan kejadiannya ya. Maksudnya tadi nih kehilangan orang yang kita sayang, kejadiannya itu udah berlalu atau baru terjadi? Misal udah berlalu. Nah, udah berlalu kan sebetulnya kita hanya ngelihat fotonya aja. Tapi kejadiannya udah berlalu gitu. Terus apa yang sebetulnya bikin kita sakit atau tiba-tiba sedih atau tiba-tiba terluka gitu? Apa yang bikin kita sakit? Yang bikin kita sakit adalah memori. Memori yang datang bersama dengan emosi. Nah, sebetulnya itu kan memori itu harusnya datang dengan perasaan yang netral. Yang bikin kita sakit itu adalah ketika kita tertrigger dengan memori-memori yang datang bersama emosi. Nah, itulah pentingnya peran pihak ketiga. Nah, pentingnya di sebelah mana? Pentingnya adalah untuk membantu mengurai dan menetralkan emosi yang kita punya gitu. Karena memori yang kita punya itu ya sudah hanya sekedar memori gitu. Bahkan kadang ada beberapa kejadian gitu ya, mungkin kejadian-kejadian traumatik di masa lalu gitu ya, yang ketika kita udah dewasa kok jadi ketrigger. Kayak misal sesederhana, misal kita tumbuh dari orang tua yang sering mengabaikan kita gitu. Misal orang tuanya sibuk atau orang tuanya sebetulnya juga bingung ataupun gak ngerti gitu ya. Kadang kan ada juga ya beberapa orang tua yang memang gak ngerti gimana sih caranya harus men-treatment anak gitu. Nah, ketika anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga bahkan gitu, misal dia udah punya anak lagi nih, si individu ini udah punya anak dan anaknya tuh mengabaikan dia gitu. Kadang emosi yang keluar tuh meledak-ledak gitu. Nah, apakah karena anaknya yang hanya karena anak yang mengabaikan dia, atau justru ada pengalaman masa lalu yang ikut terakumulasi gitu. Nah, disitulah peran pihak ketiga gitu, yang mana membantu menguraikan emosi dari memori-memori yang ke bawah gitu. Menguraikan benang kusut. Ya. Kayak misal juga kayak ada yang misal tumbuh dari orang tua yang salah dikit aja disalahin, misal kayak gitu. Jadi kayak waktu gede dia kayak benar-benar nggak bisa mentoleransi kesalahan. Bahkan ketika ada orang lain yang kayak bilang, oh ini tuh salah, tapi dia udah overthinking kemana-mana. Itu juga salah satunya kayak gitu ya. Gitu. Karena bahkan gitu ya, kejadian-kejadian di masa lalu tuh otak kita tuh mungkin akan ingat dengan memori itu gitu. Tapi kadang ketika kita udah kejadiannya itu udah lama banget terjadi gitu ya, memori itu tuh bisa jadi bertambah dan juga berkurang sesuai dengan emosi yang kita lekatkan ke memori itu. Kayak misalnya sesederhana, oh ya kita lagi cerita lagi nih pengalaman kita waktu diputusin dan lain-lain gitu. Kadang ada juga loh beberapa memori yang sebetulnya tanpa sadar kita tambah-tambahkan atau kita kurangi sesuai dengan emosi yang ada di memori itu gitu. Maka yang paling penting tuh adalah menguraikan emosi itu gitu, memisahkan antara memori dan juga emosi, supaya ketika kita keinget lagi atau kita tiba-tiba kelewat ke suatu tempat gitu ya, kita nggak lagi datang bersama memori dan juga emosi, tapi kita hanya datang bersama memori aja. Ketika kita tadi ya lihat foto gitu ya, kita ngerasa sedih gitu, itu sebenarnya normal ya ngerasa sedih gitu. Tapi yang paling masalah adalah ketika perasaan sedih itu benar-benar ngeganggu kita gitu, ngerasa nggak nyaman, kita jadi nyalahin lagi, throwback lagi masa lalu, oh coba aja dulu bisa kayak gini, coba bisa lebih cepat dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita pisahkan gitu, antara memori dan perasaan-perasaan itu gitu. Jadi tadi kan katanya harus memisahkan antara memori dan emosi. Apakah harus melalui pihak ketiga? Benar, pihak ketiga di sini tuh maksudnya apa berarti? Oke, pihak ketiga di sini berarti
harusnya adalah tenaga profesional. Oh. Contoh dalam hal ini adalah psikolog dan psikiater. Oke. Apakah harus pihak ketiga dalam bentuk psikolog atau psikiater, ataukah bisa melalui teman, atau bahkan bisa secara mandiri? Oke, pertanyaan yang sangat menarik gitu. Sebetulnya karena ini tuh akan sesuai dengan case masing-masing individu gitu. Bisa jadi tadi ya, balik lagi ke pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Bisa jadi ada individu yang responnya ya udah respon sedih, terganggu, kan normal ya kalau orang yang habis kehilangan merasa sedih, nggak berfungsi sebentar gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang hanya dengan sendirian dan juga ditemani dengan support system yang lain itu bisa cepat gitu ya untuk berfungsi normal kembali gitu. Apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu semua sendirian? Contohnya adalah lewat refleksi emosi gitu. Kalau misalnya teman-teman suka nulis ya udah coba aja deh untuk journaling. Kalau nggak suka nulis, aku nggak suka nulis deh Kak. Ya udah aku tapi sukanya ngomong gitu. Ya udah voice note gitu untuk ngeluarin emosi-emosi yang kita punya dan sebagainya. Itu bisa dari refleksi emosi. Atau mungkin minta bantuan ke temen nih, kayaknya aku emang cuma butuh sebetulnya untuk ditemenin, untuk didengerin ceritanya dan lain-lain. Abis itu udah recovery balik gitu. Nah ada juga individu yang tadi nih balik lagi ternyata pengalaman-pengalaman masa kecilnya kurang ideal lah gitu. Terus support sistemnya nggak begitu banyak dan lain-lain. Nah bisa jadi ketika dihadapkan dengan kehilangan itu dia butuh waktu yang lama untuk recovery gitu, dan itu bisa jadi butuh bantuan pihak ketiga gitu. Profesional. Karena balik lagi gitu ya bahwa memori itu memang dia sifatnya netral gitu, tapi kadang ketika tercampur dengan perasaan itu tuh akan jadi pikiran yang isinya tuh skenario sebetulnya di otak kita gitu, kayak memori tapi ditambah-tambahin gitu. Kayak kadang kita tuh kayak harusnya aku kayak gini, enggak, harusnya aku bisa kayak gini, coba aja aku dulu bisa lebih ini dan lain-lain gitu. Nah itu kan namanya pikiran ya, bukan memori gitu. Nah disitulah sebetulnya peran penting dari pihak ketiga gitu, karena yang namanya perasaan itu valid dan perlu divalidasi. Jadi ketika kita kehilangan, kita ngerasa sedih, ya itu wajar gitu, karena itu adalah respon normal setiap manusia, dan Allah pun memberikan rasa sedih di hidup kita. Jadi bukan berarti ketika kita sedih sama dengan salah, enggak gitu gitu. Jadi kita sedih ya perlu divalidasi perasaannya. Tapi yang paling penting adalah perasaannya divalidasi, pikirannya dievaluasi. Nah pikiran yang dievaluasi itu maksudnya gimana ya, tadi balik lagi, jangan-jangan dari memori dan perasaan yang bercampur itu ada pikiran yang salah yang perlu dikritisi dan dievaluasi. Nah disitulah peran pihak ketiga untuk ngebantu kita kalau ternyata kita nggak bisa sendirian dan temen pun nggak bisa ngebantuin kita gitu. Oke. Berarti ketika luka, katakanlah dia udah sadar, udah misal ke pihak ketiga, udah journaling gitu. Karena memang kalau misal kita journaling, nulis, atau misal VN, jadi sadar gak sih pas dengerin lagi? Ya gak sih? Ya, kayak gitu. Yes, gitu. Terus gimana kita bisa tahu kalau proses healing, proses penyembuhan itu tuh berprogres? Oke. Yang paling penting dari proses ini, kadang orang suka salah kaprah ya, bahwa progress healing itu selalu meningkat. Itu big no, karena yang namanya emosi manusia itu kan warna-warni ya, enggak hitam putih gitu. Jadi ketika kita sedih berarti kita akan sedih selamanya, enggak. Berarti kalau misalnya kita sedih, abis itu udah netral biasa aja, abis itu harusnya seneng ya, enggak gitu. Jadi yang namanya progress itu adalah ketika kita memang bisa berpindah nih dari satu posisi ini ke posisi-posisi berikutnya gitu. Meskipun emosinya bisa jadi kita udah ngerasa baik-baik aja, kok aku udah baik-baik aja, tapi ternyata waktu ngelihat lagi triggernya aku tiba-tiba nangis dan tiba-tiba apa. Itu bukan berarti tandanya mundur gitu. Itu berarti ya teman-teman lagi berusaha untuk memproses emosi yang teman-teman punya gitu, yang teman-teman rasain gitu. Jadi bukan berarti ketika sedih lagi artinya gagal, enggak gitu gitu. Yang paling penting dari proses itu adalah kita sudah mulai bisa meregulasi emosi. Kita sudah mulai bisa menyadari, sebenarnya itu sih yang paling sederhana tuh, udah mulai bisa menyadari. Karena kadang kalau ketemu trigger tuh kita nggak sadar ya, lagi ngerasain apa, aku tuh kenapa ya kok tiba-tiba gini. Nah kadang tuh orang yang kena trigger tuh nggak ngerti kenapa gitu. Nah progress healing itu adalah ketika kita
seminimal-minimalnya sudah mampu menyadari. Tahu karena apa gitu ya. Jadi kayak kita udah mulai mandiri lah ya untuk menamai emosi yang kita punya, kayak misal ketemu trigger, oke, sekarang aku lagi ngerasa sedih nih, aku ngerasa sedih atau aku ngerasa marah ya. Karena kadang misal nih ketemu trigger tertentu, kadang tuh emosi yang paling mudah kita keluarkan tuh marah. Karena marah tuh adalah emosi yang paling mudah kita keluarkan. Menamai emosi gitu ya. Misal ngerasa ini sebenarnya aku lagi ngerasa apa ya? Aku ngerasa marah, aku ngerasa sedih, atau jajan aku ngerasa kecewa. Nah, setelah kita menyadari, biasanya kita tuh udah mulai mestinya gitu ya, sudah mulai berprogres mengevaluasi. Kalau misalnya aku ngerasa sedih, aku sedihnya kenapa ya? Aku sedihnya gara-gara aku ingat kejadian masa lalu gitu. Jadi progress healing itu nggak selalu kita langsung baik-baik aja, tapi yang paling penting adalah kita sudah mulai bisa menyadari, terus juga mengevaluasi gitu. Sebetulnya sesederhana itu juga gitu. Dan yang paling bagus adalah ketika kita sudah mampu meregulasi emosi itu. Jadi lambat laun nanti memorinya udah nggak datang lagi bareng emosi-emosi itu gitu. Ada kemungkinan nggak suatu saat sampai dia benar-benar sembuh, kayak kalau ada trigger itu dia ngerasa biasa aja kayak gitu? Atau nggak tentu? Sebetulnya nggak tentu juga gitu, karena menerima itu sebetulnya nggak selalu sama dengan menyembuhkan luka. Kayak misal nih aku habis jatuh, terus tangan aku berdarah, tangan aku terluka gitu. Pasti kan sakit ya rasanya, sakit banget gitu, perih. Nah, tapi bukan berarti ketika aku menerima bahwa aku lagi sakit, lukanya sembuh, enggak dong. Nah, menerima itu ya bukan berarti menyembuhkan luka gitu. Jadi ya tetap lukanya harus diproses, disembuhin gitu. Nah, apakah ketika nanti kita sudah menerima, artinya kita nggak akan ke-trigger lagi? Sebetulnya bisa jadi kok ke-trigger lagi gitu. Tapi trigger-trigger yang muncul itu bisa jadi nggak lagi datang dengan emosi yang intens gitu. Ya bisa jadi masih ngerasa sedih, bisa jadi masih ngerasa tiba-tiba keinget lagi masa lalu gitu. Tapi balik lagi, intensi emosinya nggak lagi mengganggu kita. Gitu. Tadi kan katanya menerima beda dengan sembuh. Berarti sembuh adalah proses lebih lanjut setelah menerima. Sebetulnya enggak juga. Terus? Karena kalau tadi kan sebetulnya analogi ya. Karena kadang ketika kita lagi, misal kita kehilangan gitu ya, di awal-awal kayak kita enggak kok, aku udah nerima, berarti artinya aku udah sembuh ya. Yang enggak jadi, bisa jadi enggak gitu. Karena bisa jadi orang yang udah ada di step menerima, tiba-tiba balik lagi nih, kolaps lagi dan lain-lain gitu. Sebetulnya ya sembuh itu akan selalu berjalan kok seiring berjalannya waktu gitu, meskipun kita ngerasa kita udah nerima itu gitu. Proses sembuh itu idealnya itu apa aja? Proses untuk menuju sembuh idealnya. Nah, proses idealnya sebetulnya mungkin ini teman-teman udah sering banget dengar gitu ya, bahwa ada yang namanya 5 stage of grief gitu ya. Tapi sebetulnya penemunya itu dia nggak mau dibilang bahwa ini stage, tapi ini state gitu ya, keadaan, bukan fase gitu. Jadi ada 5 tahapan yang biasanya orang-orang lalui gitu ketika dia kehilangan atau mungkin ketika mereka terluka gitu. Apa aja sih gitu ya? Ya kita recall lah ya, karena teman-teman pasti udah terbiasa dengan ini gitu ya. Pasti pertama akan dimulai dari denial. Nggak pasti sih, bisa jadi orang ngelewatin ini tapi akan ada di state selanjutnya gitu. Pertama dari denial gitu ya, kayak kita nyangkal, enggak ini nggak mungkin sih, ini kayaknya mimpi doang sih dan lain-lain gitu. Terus setelah denial tuh kadang ada juga orang-orang yang ngerasa jadi anger gitu, kayak marah gitu. Kayak marah tuh sama siapa? Marah sama orangnya, misal orangnya yang nyakitin, orangnya yang ninggalin gitu. Marah sama diri kita sendiri yang lu gimana sih, masa kayak nggak ini sih, nggak bisa nanganin ini dengan baik sih dan lain-lain. Atau bisa sampai marah sama Allah gitu. Ini ada di kondisi anger gitu. Terus juga ada
orang yang ngelewatin kondisi bergeni gitu ya, tawar menawar. Contohnya tuh gimana, itu tuh sebenarnya kayak what if gitu ya, kayak seandainya aja dulu aku bisa lebih baik dalam men-treatment orang itu, kayaknya orang itu nggak akan ninggalin aku. Seandainya aku bisa lebih hadir gitu ya untuk orang tersayang aku, seandainya dan lain-lain gitu ya, pengen balik ke masa lalu. Terus ada juga di depression gitu ya, kayak ini tuh dimana intensi sedihnya tuh sangat-sangat besar gitu, kita jadi malas ngapa-ngapain, bahkan sekedar untuk bangun tidur aja kadang males gitu, kayak ngerasa hidup ini kok membosankan, kayak aku nggak kehilangan minat yang dia suka dan lain-lain. Dan ada juga yang di fase acceptance gitu ya. Sebetulnya proses penyembuhan itu bisa jadi ada di 5 tahapan ini gitu, bukan tahapan, 5 keadaan ini gitu, yang mana dia akan bolak-balik gitu. Nah, proses sembuh tuh ya dia seputar itu gitu, sampai akhirnya tadi balik lagi ke awal bahwa emosinya udah mulai netral dan nggak lagi ngeganggu kita gitu. Oke. Tadi kan ada kayak yang what if itu tuh suatu yang kayaknya bikin orang bener-bener makin overthinking, makin. Betul. Nah, gimana untuk mengatasi itu? Karena kan belum tentu terjadi nih, gitu. Nah, itu dia. What if itu adalah kondisi yang sangat mengganggu proses penyembuhan. Karena balik lagi ya, ketika emosi sebenarnya kan emosi itu adalah sensasi yang kita rasakan di tubuh kita. Misalnya kalau marah, berarti emosi yang muncul di tubuh biasanya gimana? Kalau marah, darah naik. Itu nggak sih maksudnya? Sensasi tubuhnya, rasanya apa? Panas, terus apa lagi? Tremor. Kayak tremor gitu, kayak gitu ya. Marah. Kalau sedih pasti akan beda lagi. Dan lain-lain. Itu emosi. Emosi itu sebenarnya sensasi yang ada di tubuh. Nah, beda dengan perasaan gitu. Nah, perasaan itu adalah campuran antara pikiran dan juga emosi. Jadi di dalam perasaan itu kadang ada juga nih pikiran-pikiran yang sudah tercampur gitu. Nah, what if itu kadang mengganggu itu karena dia akan mencampur adukan memori-memori yang kita punya dengan dengan hal yang kita bayangkan seharusnya itu terjadi gitu. Yang mengganggu adalah karena otak kita itu berusaha untuk untuk membuat skenario antara apa yang sudah terjadi dengan apa yang diharapkan untuk terjadi gitu. Nah, disitulah potensi konfliknya ada gitu, karena kita terus berandai-andai, coba aja aku bisa ini, coba aja kayak gitu. Itu akan memperparah proses sembuh karena ya pada kenyataannya realitanya sudah terjadi. Meskipun kita berpikir keras bahwa seandainya kita dulu masih bersikap baik, seandainya dulu aku bisa lebih baik dan lain-lain, itu justru akan mengganggu. Nah, kenapa what if itu muncul? What if itu muncul sebetulnya dalam rangka untuk mendorong kita jadi lebih baik. Contoh, kayak misal nih, contoh yang paling sederhana. Misal nih kita lagi kerja, ada project yang harus kita kerjain. Nah, kadang tuh kita memecut diri kita dengan, aku harus, biasanya kalau pengen memberikan yang terbaik? Harus selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan klien. Aku harus selesai tepat waktu supaya klien puas dan atasan gak marah. Aku harus memperbaiki hasil kerja aku terus, aku harus dan lain-lain. Itu kan sebetulnya dalam rangka memecut diri kita ya. Nah, tapi ketika itu tidak terjadi, justru akan muncul what if gitu. Karena seharusnya kata harus itu ekspektasi kita adalah bisa mendorong kita, justru malah membuat kita terjerumus gitu, karena hal itu tidak terjadi gitu. Terus gimana cara menguraikannya gitu? Ya tadi balik lagi, kalau misalnya kita nggak bisa sendirian, karena kan itu sebetulnya benang kusut ya di dalam pikiran kita butuh orang lain untuk membantu mengevaluasi pikiran kita ini benar nggak sih sebetulnya. Pikiran kita ini apa jangan-jangan ada yang keliru ya, yang perlu dikritisi gitu. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman ngerasa bisa gitu ya melakukan itu sendiri, ya sudah gitu, silahkan coba untuk lakukan sendiri gitu. Tapi kadang
balik lagi ke situ ya. Malah balik lagi ke situ karena nggak ada orang yang bisa memberikan penilaian itu secara objektif. Kayak apa ya, misal nih aku ya, kalau misalnya aku punya masalah kan aku jadi nggak bisa menilai apakah tindakan aku benar atau salah ya, karena tercampur dengan emosi. Sementara orang yang di luar aku, misal Reski gitu ya, bisa menilai tindakan aku salah karena dia tidak terlibat langsung di dalam masalah aku gitu. Makanya kita kadang butuh orang lain. Ya? Kita butuh seseorang yang bisa membantu membenarkan pikiran itu gitu. Contohnya tadi misal ternyata kita ngerjainnya telat, terus kliennya kecewa, terus kita kayak mikir, ih harusnya aku lebih cepat. Terus misal kita tanya lagi, emang iya kalau cepet itu kliennya bakal lebih puas? Iya. Jadi gitu nggak sih? Jadinya kalau misal misal kita ngobrol sendiri gitu. Ya kok bener kok? Iya. Iya berarti gue yang salah kayak gitu ya? Ya gitu. Jadi kayak kadang tuh gak ada akhirnya gitu. Makanya kenapa kita tuh butuh banget support system gitu. Kalau misalnya teman-teman belum berani gitu ya untuk pergi ke ke tenaga profesional, psikolog atau psikiater gitu ya, atau ke konselor gitu. Ya udah teman-teman coba untuk reach out lah support systemnya gitu. Mulai dari orang tua atau dari teman-teman gitu untuk ngebantu. Ini aku kayaknya lagi nggak bener nih, tolong dong bantuin aku gitu. Oke. Berarti katakanlah tadi kalau misal udah sembuh dia itu kan berkutat di antara 5 stage itu kan. Nah, bisa nggak ada cara nggak gimana biar dia itu nggak balik ke pola lama? Katakanlah misal udah berapa tahun yang lalu, bisa jadi kan balik lagi. Tapi ada cara-cara tertentu nggak yang biar kita itu bisa membatasi diri biar nggak balik lagi ke sana? Gitu. Oke. Nah, kadang tuh kita juga terjebak ya dengan dengan hal-hal kayak gitu. Berarti kan kita seolah merasa bahwa ketika kita balik lagi dan ngerasa sedih itu sama dengan salah. Dan ketika kita udah baik-baik aja dan bahagia kayak sekarang gitu ya, kayak tenang-tenang aja, itu sama dengan benar. Sebetulnya nggak gitu karena tadi ya balik lagi, emosi manusia itu nggak cuman hitam dan putih, tapi ada warna merah, ada warna kuning gitu ya, karena warna-warni gitu, ada warna merah, kuning dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita ngerasa sedih bukan berarti itu artinya buruk. Ketika kita ngerasa bahagia sama dengan itu tuh baik gitu, enggak gitu. Karena kalaupun ternyata kita keinget lagi masa lalu, ngerasa sedih gitu ya, sebetulnya kan itu sinyal ya, maksudnya sinyal bisa jadi oke, kayaknya aku lagi kangen mungkin ya gitu, atau mungkin aku kayaknya emang ada ada pesan-pesan lain sebetulnya yang memang dibawa dengan emosi itu gitu. Sebetulnya ya kalau menurut aku pribadi gitu ya, nggak perlu dihindari sampai nggak aku pokoknya nggak boleh ngerasa sedih lagi dan ngerasa kecewa lagi atau apa gitu. Sebenarnya nggak gitu konsepnya gitu kalau menurut aku gitu ya, karena ya emosi itu berwarna gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman ketika emosi apapun yang nanti hadir itu bisa teman-teman regulasi dan teman-teman maknai sebagai oke aja gitu, sampai ya udah gitu. Abis itu bisa berfungsi normal lagi. Yang paling penting adalah itu. Yang penting emosinya nggak lagi ngeganggu dan kita bisa berfungsi normal gitu. Terlepas dari ketika kita ingat lagi kita ngerasa sedih, ya udah gitu. Itu enggak selalu berarti buruk kok ketika kita sedih ataupun marah atau kecewa. At least kita bisa paham ya apa yang kita rasain, terus kayak bener-bener enggak semengganggu itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yes. Okay. Yang paling penting adalah tidak mengganggu. Karena kalau misalnya teman-teman ngerasa emosinya ternyata masih ngeganggu, ya berarti harus balik lagi minta bantuan orang lain, atau ya mau nggak mau harus melalui proses itu lagi gitu. Bukan berarti harus melalui proses lagi sih sebetulnya, ya bisa jadi hanya cukup untuk cerita, habis itu udah biasa aja gitu. Jadi secara umum adalah kita udah lebih dewasa ya memaknai setiap perasaan yang muncul itu. Oke. Kayaknya part ini udah cukup guys, kita bakal lanjut lagi tentang bagaimana sih kalau misal kita udah lebih dewasa, next step nih apa nih biar kita lebih berdaya. Jadi cukup sekian dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.